Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku. Dan kali ini buku yang akan saya baca adalah sebuah buku yang berjudul 9 dari 10 kata bahasa Indonesia adalah asing, yang ditulis oleh Alif Dania Munsi. Buku ini adalah cetakan pertama bulan Oktober 2003 oleh KPG Kepustakaan Populer Gramedia. Saya akan membacakan buku ini, yakni pada judul Arab Bawa Adab, pada halaman 26. Ya, ini halaman 26. Arab bawa adab. Begitu kita bicara perihal peradaban, serta-merta kita berutang kepada orang Arab. Begitu kita bicara hal ihwal ilmu, kita pun berutang kepada orang Arab. Begitu kita bicara perkara akhlak, lagi-lagi kita berutang kepada orang Arab. Pahamlah kita, soalnya bahwa adab, ilmu, akhlak semua adalah kata-kata bahasa Arab. Kita mengenal itu semua menyangkut pemahaman, pengamalan, penyesuaian, dan pelembagaannya sejak awal pertama nenek moyang kita menerima Islam. Begitu karibnya bahasa Arab dengan pertumbuhan kebudayaan dan pembentukan peradaban kita, hingga populer pemeo yang mengatakan orang Arab belum tentu Islam, tetapi orang Islam pasti Arab. Maksudnya, setiap orang Islam apapun kebangsaannya dengan sendirinya mesti bisa bahasa Arab, sebab ia memang harus memulai pengakuan imannya dengan mengucapkan kalimat syahadat yang terdiri dari kata-kata bahasa Arab, lalu mesti pula mengikra Quran sampai khatam 30 juz yang juga ditulis dengan huruf dan bahasa Arab. Sementara orang Arab yang tinggal di negeri-negeri atau negeri-negeri berbahasa Arab di sekitar Timur Tengah belum tentu memeluk Islam. Di sini kita tak membilang satu persatu kata-kata bahasa Arab yang kita kenal dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan sejarah pengajaran Islam atas pekerti, akidah, susila, hukum atau kaidah, sebab jumlahnya akan sangat banyak. Gambarannya, jika kita baca sebuah kamus bahasa Indonesia yang lengkap, niscaya dalam setiap lembar halaman mulai dari A sampai Z akan kita dapati di situ sekurangnya 5 kata serapan dari bahasa Arab. Yang barangkali menarik dan patut ditelisik secara khusus adalah kata-kata bahasa Arab yang berkembang di sini, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa di Indonesia, yaitu kata-kata yang bergeser arti dan pemakaiannya bersamaan dengan perubahan lafaz dan ejaannya. Mulai dari tulisan arti aslinya, kemudian ke Arab gundul atau Arab Melayu, sampai ke transkripsi Latinnya. Kata-kata yang dimaksud itu antara lain satu, gapura. Dalam bahasa Indonesia sekarang, gapura artinya pintu gerbang. Kata ini berasal dari objek Tifa Gafur atau Ghafaro, artinya amat mengampuni. Asal usulnya konon pada zaman Wali Sanga di Jawa berlaku leluri bahwa siapa saja yang mau melewati gerbang ke Masjid Demak dengan sendirinya memperoleh pengampunan dosa-dosa atas agama yang dipeluk sebelumnya. Namun di samping itu mesti juga diingat bahwa
gerbang berukir dalam tradisi Hindu adalah Gopuram. Kisah sekitar Masjid Demak sendiri amat banyak. Di antaranya konon Ki Ageng Selo menangkap istri petir dan mengurungnya di dalam masjid ini sehingga suami petir memohon-mohon ampun. Karena itu setiap melihat petir, orang Jawa mengucapkan, "Aku putune Ki Ageng Selo, saya cucu Ki Ageng Selo," supaya selamat tidak disambar petir. Kini baik Gapur, Gafara maupun Gapura sama-sama dijadikan tema khusus dalam Kamus Bahasa Indonesia. Sementara itu setelah Gapura menjadi nomina, padanannya dalam bahasa Arab bawabat. 2. Korban. Sebetulnya korban berasal dari kata kurban. Secara harafiah yang dalam Arab Melayu ditulis dengan kaf, dalam bahasa Arab asli ditulis dengan qof disertai pasangan waw dan alif. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, kata yang asalnya satu ini menemui perbedaan secara lewir. Yang pertama, hubungannya bisa untuk mengartikan kecelakaan atau untuk menjaminkan kesungguhan hati. Misalnya, duhai daging korban yang sempurna. Baris dalam puisi W.S. Rendra, Litani bagi Domba Kudus, kisah tahun ketiga nomor 12 Desember 1965. Sedangkan yang kedua, hubungannya lebih khas pada perayaan tahunan yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. 3. Petuah. Dalam pengertian Melayu, petuah dimaksudkan sebagai nasihat dari orang tua, guru, ataupun orang-orang bijak kepada anak, murid, dan kerabat tanpa dikaitkan dengan kesan agamawi. Tetapi fatwa sebagai sumber yang diserap dalam perkembangan bahasa Indonesia sekarang diartikan sebagai nasihat yang sedikit banyak punya kasat agamawi. 4. Kitab. Dalam bahasa Arab, kitab ditulis secara Arab gundul menjadi kitab. Sekarang punya arti ganda dalam bahasa Indonesia. Jika kita melihat di sebuah jalan terpampang tulisan toko buku dan kitab, maka yang dimaksudkan di sana adalah buku untuk bidang yang tidak ada hubungannya dengan Islam. Sedangkan kitab adalah buku yang berhubungan dengan Islam. Uniknya, dalam kenyataan lain, banyak guru di SD menyebutkan kata bahasa Belanda skrif yang dulu terpakai sebagai kitab tulis. 5. Kalam. Dalam bahasa Arab dibedakan antara kalam dan kolam. Memang karena umumnya bahasa Indonesia enggan memakai huruf Q, maka kata-kata yang aslinya dengan Q diganti dengan K, sehingga kasus dalam kata kalam dan kolam pun tersamar. Dari sumber Arab, kalam diartikan perkataan, misalnya akhirul kalam artinya akhir kata, sedangkan kolam diartikan untuk alat tulis yang dibuat dari bulu unggas atau juga lidi sebagai pena yang dengan dicelupkan dulu ke dalam dawat. Tapi dalam ejaan Arab Melayu kata ini menjadi kalam. 4. Siti. Ta'ayal, Siti dengan 1 atau 2 T adalah nama perempuan. Tetapi dalam bahasa Jawa, Siti berarti juga tanah atau bumi. Periksa S. Prawiro Atmojo, Banu Sastro Jawa Indonesia, Gunung Agung Jakarta. Di lingkungan keraton Mataram, Islam lazim dibangun Siti Hinggil, artinya tanah yang ditinggikan. Tempat para raja menyaksikan peristiwa-peristiwa penting. Dalam hal ini Siti sebagai nama perempuan dikaitkan dengan sebutan bagi ibu pertiwi atau tanah air. Jadi Siti Hinggil dapat juga ditafsirkan sebagai perlambang meninggikan derajat wanita. 7. Kalimus Sodo. Dalam leluhuri Jawa, kalimus sodo yang berasal dari kalimat syahadat telah berkembang pemahamannya sebagai suatu himpunan kauruh yang wajib diajarkan turun-temurun. Salah satu buku yang menguraikan itu adalah Pembangunan Jiwa Layang Kalimus Sodo Kanjeng Sunan Kalijogo
Guru Suci ing Tanah Jawa oleh M. Amin BR Al Ihsan Surabaya. 8. Sekaten. Kata ini berasal dari dua syahadat atau syahadatain. Terlestari pula sebagai leluri di Jawa, khususnya di Solo dan Yogyakarta dalam setiap tahun peringatan Maulud Nabi. Awalnya perayaan ini dilangsungkan di Masjid Demak sebagai tanda syukur datangnya Islam. Waktu itu dimainkan gamelan bernama Kanjeng Kiai Nagawilaga dan Kanjeng Kiai Guntur Madu. Kemudian disebut Kiai Sekati dan Nyai Sekati. 9. Sepakat. Dalam Arab Melayu, sepakat berarti sekata atau setujuan, dari bahasa Arab mufakot. Ucapan dan ejaannya berbeda tetapi artinya tetap sama. Kasus seperti ini terjadi juga pada mutalaah yang menjadi telaah, muazin yang menjadi modin, dan seterusnya. Yang ke-10, balik. Khususnya di Sunda, kata ini berarti baik dan benar, dihubungkan dengan pribadi mubalik yang berperilaku luhur, mengajarkan hal-hal mulia bagi umat. Kata-kata bahasa Arab di luar konteks Islam juga hidup dalam bahasa percakapan di Indonesia. Di Betawi misalnya, untuk memperhalus lu gue yang berasal dari bahasa Cina, dipakailah ente ane dari bahasa Arab. Di Manado, untuk memperhalus mai pai yang berasal dari bahasa Portugis, dipakailah ajus sebe yang Arab. Urusan adab memang dari bahasa Arab kita terima. Semoga bermanfaat.